Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, selamat pagi warga Palembang Galo-Galo. Nah, kalaulah jam 9 di PAL TV, itu artinya kita ketemu di program Halo Palembang, yang tentunya di edisi hari ini, tentunya di hari Jumat. Ya. Oke, Jumat 5 April 2024 ataupun bertepatan di 25 Ramadan 1445 Hijriah. Masya Allah. Nah, apa kabar di Cik Amal? Alhamdulillah Cik Edi, kita selama sejam ke depan pastinya bakal ngawani pemirsa di rumah, khusus nak ngasih ke informasi terkait dengan tema kita hari ini pastinya. Tema kita hari ini agak sedikit berbeda. Wow, kenapa itu? Ada apa itu? Ini berkaitan dengan sisi lain dari kehidupan kita sebagai manusia. Wow, apa itu Cik? Ada apa ya? Ada apa Cik itu? Apa alam goib bukan ya? Bukan. Ternyata memang ada sisi yang harus kita angkat dan kita bahas hari ini Cik Edi ya. Itu ada tema kasih sayang tak terbatas di hari sedunia untuk hewan gelandangan. Nah, mungkin itu kali. Itu ya, oke. Cak, biasa kalau tema sudah Cak ini kita bakal ngadarin juga narasumber yang berkompeten lah untuk membahas ini ya, terkait mungkin ada keresahan-keresahan ataupun juga mungkin kepengen yang mereka sampaikan ataupun juga pengen kita korek-korek juga ya. Boleh. Kayak kita bahas kalau Cak dia ada 3 segmen pemirsa, jadi saksikan sampai habis sampai jam 10-nya kage. Nah, ngomong-ngomong masalah 25 Ramadan ini Cak Edi sudah landak parak lebaran ini. Landak parak lebaran. Sekarang lagi tidak mikir lagi hal-hal yang lain selain baju lebaran dan kue. Iya, karena ada yang lebih ramai Cak Edi. Al Matahari sekarang. Oh iya. Lelah baca itu ya di itu ya. Oke. Karena memang pas Cak Edi pas Cik Amal datang ke PAL TV itu sudah bawa THR cair. Aromanya lain ini. Bawa duit Bawa duit. Dan juga pastinya jangan sampai ninggal ke ibadah kita dalam berpuasa Cak Edi ya. Lebih utama. Betul. Jadi masih 5 hari lagi pemirsa, jangan sampai lebaran ini, momen lebaran ini pastinya kalah nih dengan ibadah kita. Jadi yang penting ibadah dulu ya. Ibadah dulu. Di bulan suci Ramadan. Baju lebaran ataupun kue itu nomor yang sekian. Iya. Cuma kalau udah kate diaduk gitu. Langsung pemirsa kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Yang pertama ini ada Kak Renaldo Saferinus Salim. Nah, ini dia. Jadi panggilannya siapa ini, Kak? Selamat pagi Kak Renal. Apa kabar Kak? Baik. Sehat Kak? Sehat ya. Kejingoan. Sehat itu. Pusat tinggi ya. Gemuk lepuk ya. Dan juga di samping Bang Renal ada Bung Sarip Dayan. Sarip Dayan ini penyayang hewan Sriwijaya. Oke, jadi mereka berdua ini sama-sama di penyayang hewan Sriwijaya. Apa kabar Bung Syarif? Sehat, yuk. Sehat. Kira lagi sakit pemasker tadi. Memang. Iya. Baik, jadi sesuai dengan tema kita ini kasih sayang tak terbatas di Hari Sedunia untuk Hewan Gelandangan. Nah, mungkin ini Bang Renal atau Bung Sarip yang bakal menjelaskan mungkin lebih ke apa sih penyayang hewan Sriwijaya ini. Nah, mungkin pemirsa di rumah belum banyak yang tahu. Ini ya, Cik Edi sama Cik Amal ya. Serius ini Pak. Agak ini. Iya. Banyak yang nak diomongin. Silakan Kak di situ. Perlu diketahui dulu Cik, kami ini dari penyayang hewan Sriwijaya. Itu sebenarnya bukan komunitas, bukan organisasi, juga bukan perkumpulan. Ya, penyayang hewannya lebih ke pergerakan, Cek. Pergerakan. Yang isinya mungkin ada organisasi, ada perkumpulan komunitas. Karena kalau komunitas, Cek, itu terbatas pada satu mungkin hobi yang sama, Cek. Ya, kalau pergerakan ini agak luas ya gitu. Nah, di dalam pergerakan ini terkhususnya terkait hewan gelandangan ini kan, Cek. Nah, di dalam itu ada beberapa misalnya orang yang bergerak itu misalnya ini ada yang bagian penampungan ya. Contohnya ya itu berupa yayasan yang di Palembang ini ya namanya Yayasan Palembang Dog Shelter. Ya. Ada juga itu kebanyakan memang orang anjing lah, Cek ya. Kalau untuk yang orang kucingnya ada namanya itu SSP. Itu bergerak ke kucing gitu ya. Ada juga yang bergerak di bidang perwataan media sosial gitu. Jadi mewartakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hewan gelandangan inilah Cek gitu. Nah, jadi agak luas ya. Jadi itunya. Jabarannya luas. Ya. Pergerakan juga kan jadinya itu karena memang ada suatu keresahan dari kita, ketidakadilan bagi
hewan gitu ini. ya. Makanya terbentuklah pergerakan ini itu. Nah, itu kurang lebih gitu deh. Iya. Nah, mungkin awal mula keresahan yang kakak rasakan tuh apa sih? Biasanya ke awalnya Itu Kak? banyaknya hewan yang terlantar ini, Cek. Terlantar. Iya. Di Palembang di Untuk banyak. yang- Contoh hewannya coba Ya, kucing dan Kucing anjing. dan anjing. Biasanya yang terjadi itu kucing anjing lah itu. Oke. Setelah dari melihat kucing dan anjing, nah itu langkah pertama yang dilakukan apa tuh Kak? Nah, ini. Jadi kalau ada hewan yang terlantar itu ya, paling kita kan pasti nolong ya. Nah, kayak cara nolongnya beda-beda. Beda-beda. Gitu. Tergantung pas kita nemuin Nah, makanya kondisi si hewan ini. Kalau memang kita bisa kasih makan, kita kasih makan. Ya. Kalau dia sakit gimana? Kita obati. Diobati. Nah, terus kalau sudah diobati, kadang-kadang memang harusnya ditampung ya. Nah, kadang-kadang kita ada keterbatasan aja. Mana nampung kalau udah banyak itu banyak, mana? iya. Dan Tidak kapasitas sanggup udah kita aja. lagi, iya. Jadi sebatas itu dulu yang bisa dilakuin sekarang ya. Nah, kalau untuk saat ini penampungan ini Dewi berkapasitas berapa banyak ini Bang Renal? Kalau Ini yang untuk saat ini saya yang tahu masih ya, tertampung lah yang ibaratnya, tahu ya. ini untuk anjing ya. Kurang lebih 100 100. kapasitas atau Ya. ekor. 100 ekor, Jadi ya. kalau udah lebih dari itu kita bingung juga aja. Nanti tidak terurus juga. Buat apa kita nampung-nampung tidak Iya, terurus? iya. Nah, jadi lebih agak di sortir jadi intinya. Jadi yang benar-benar mungkin ke urgensi ya. Misalnya yang sakit atau dikena tabrak ya. Yang liar kena tabrak itu. Kalau yang ada berpemilik kita enggak biasanya. Nah, kalau mungkin untuk hewan yang kita temuin saat mungkin tadi tertabrak, tadi kecelakaan lah ya. Nah, itu posisi untuk pengurusannya memang dirawat sampai dia sembuh. Setelah itu kemana ini Bang? Ya, makanya biasanya kita rawat ya, ke klinik lah kita bawa klinik. Udah sembuh tuh baru kita pikirkan nanti apakah kita akan open adopsi. Tapi kalau tidak ada juga paling kembali lagi ke jalan ya biasanya. Ke jalan lagi. Ke jalan lagi. Balik ke jalan lagi Cek. Nah, kalau untuk yang open adopsi ini Dewe, ini ibarat perjanjian khusus enggak Bang? Untuk yang mungkin kalau yang hobi adopsi ini kan biasanya yang memang penyayang hewan. Ibaratnya itu kan, kalau yang memang bukan penyayang hewan biasanya Iya, kalah adopsi. nggak kalah, iya. Nah, antara dari kita dengan yang adopsi ini ada kesepakatan atau perjanjian khusus? Biasanya ada Cek. Ada ya. Biasanya tuh kalau kita open adopsi itu kita pasti tahu rumahnya di mana. Dan juga kita pasti ngomong kita boleh kunjungan Iya, gitu iya, kan. iya. Mereka juga biasanya kasih report lah kita tiap minggu. Dari hasil kesembuhannya itu misalnya kalau disakit kan Iya. sudah diadopsi dia lapor lah, report lah itu artinya kan. Oh, ini udah kayak gini. Kalau memang tidak bisa urus ya mungkin kita tarik lagi Cek biasanya. Tarik lagi. Nah, daripada dia tidak terawat misalnya Iya, gitu. iya. Kita tarik lagi Cek. Oke, berdasarkan report tadi Kak. Ya, dia mereka laporan lah. Ya. Minimal seminggu sekali itu ada foto atau video gitu. Nampak. Paling mantaunya dari situ. Kalau situ, ya? kalau ada syarat-syarat kayak lain tuh enggak lah gitu. Jadi kita kan juga ya kerjasama lah. Jadi dia juga mau ngasih report itu kan rutin itu biar kita tahu oh ini dirawat gitu Cek. Iya, iya. Nah, untuk saat ini karena ini kan pergerakan Bang ya, pergerakan hewan Sriwijaya. Nah, jadi ini berapa yang anggota yang menangani khusus untuk ini? Kalau saat ini. yang aktif lah Cek gitu Iya, iya. ngomongnya itu paling tidak sampai 20 orang Cek. 20 personil lah ya. Oke. Itu tadi ada yang suka street feeding. Itu street feeding itu kasih makan tiap hari, Cek. Itu ada orangnya. Memang dia bisanya di situ. Nah, ada tadi kan dia bilang ada yang rescue, bagian rescue. Iya. Cek. Rescue itu gini. itu. Oh, ada yang tertabrak. Tabrak mereka. Datang, ke angkut, lokasi. bawa klinik. Itu ada orang-orangnya. Tuh dia bisanya di situ. Ada juga aku enggak bisa, enggak ada kerjaan. Banyak kerjaan gitu ya. Ya udah aku nyumbang dana aja. Bisa juga gitu kan. Nah, jadi kita talentanya tuh masing-masing ya biasanya. Sukanya tuh di mana gitu. Iya, Nah, kalau aku dengan Bung ini biasanya bagian yang edukasi ya, edukasi pendampingan kayak kalau kasus-kasus gitu boleh gitu. Misalnya ada laporan ya, ada sekumpulan hewan yang
kucing atau anjing yang mau ditembak atau mau diracun gitu ya Cak ya, ada laporan, oke kita datang, kita coba mediasi gimana caranya, kasih solusi lah artinya gitu Cak gitu kurang lebih. Ada yang tadi jagonya tuh ngerawat. Oh, itulah penampungan tadi dan dinamakan shelter namanya. Ada orang-orangnya lagi yang nggak ngurusin yang lain, nguruslah itu kayak gitu. Baik. Nah mungkin ini nak bertanya sama Bung Sarip Dayan. Itu memang masker ada pakai kan Bang? Ada lepas lagi. Kalau ada lepas juga ada apa? Bung Sarip, kalau untuk ngomong soal hewan, kalau ada kan Cik Amal, kalau kita melihara hewan itu terkadang kan memang biaya untuk pembelian makanannya, perawatan itu lebih mahal. Nah ini Cak, mana sih untuk solusinya dari penyayang hewan Sriwijaya ini? Mengingatkan yang anggaran banyak Yang tadi untuk yang di tempat penampungan itu ada 100 lebih hewan anjing. Nah ini Cak mana ini Bung Sarip? Aku mungkin masuk Palembang gitu kan? Boleh. Iya. Jadi agak mundur dulu ke belakang, melengkapi oleh kawan saya tadi. Mungkin bisa di zoom dari kamera ya. Ini ada saya bawa satu buku, judulnya Laika ya. Laika ini adalah anjing gelandangan yang oleh pemerintah Uni Soviet tahun 1950-an itu digunakan. Boleh Kak dilihat lagi. Nah, ya. Boleh. Nah, mana jadi tadi? Oke. Jadi hewan ini terkenal karena dia hewan gelandangan yang kemudian menjadi makhluk pertama yang dikirim ke luar angkasa. Ya. Akhir hidupnya tragis. Jadi dia diluncurkan ke luar angkasa dan tidak untuk diharapkan kembali. Nah, kemudian karena hal seperti inilah bisa dikatakan ya, Laika ya, ini terbitan penerbit terkenal di Palembang di Indonesia. Itulah salah satu yang bisa dikatakan menjadi berdirinya pergerakan di Palembang. Pergerakan ini. Karena dengan adanya novel ini, itu kemudian berdiri yang disebut Palembang Sahabat Satwa tahun 2009. Jadi kalau dihitung sekarang kira-kira ada 15 tahun. 15 tahun. Sebelum itu mungkin sudah ada mempunyai perhatian terhadap hewan gelandangan atau hewan yang dibuang ya. Tetapi kami tidak dapat sejarahnya. Kemudian ketika dihubungkan dengan kenapa saya pakai masker ya, saya itu tidak mengikuti vaksinasi COVID-19. Mas kemarin ya? Ya, saya tidak ikut semua. Bukan karena persoalan agama, bukan karena persoalan lain, tapi karena kesadaran saya, karena saya vegetarian ya. Saya tidak memangsa hewan untuk makanan sejak tahun 2009 lah. Jadi kira-kira pada saat gerakan ini berdiri, itu saya vegetarian. Nah, setiap pembuatan vaksin itu ada prosesnya, dan itu biasanya awalnya itu pasti diuji cobakan pada hewan. Nah, hewan ini yang diambil memang diternakkan di laboratorium atau diambil yang tidak berpemilik, gelandangan contohnya. Nah, ketika sudah diuji cobakan pada hewan, itu mereka tuh mesti dibunuh dulu. Kenapa dibunuh? Karena mereka mesti dioperasi, dilihat apa pengaruhnya. Setelah dilihat, itu akan diulangi lagi. Jadi saya merasa pribadi ya, alangkah saya ini seperti apa demi mempertahankan kehidupan saya mau mengabarkan ada makhluk lain menderita. Makanya kenapa saya bermasker dan mungkin ada kawan-kawan lain juga ya, itu karena kami itu menjadi orang-orang yang rentan terpapar. Ya? Karena sekarang yang namanya COVID itu kan menjadi hal yang biasa. Orang sudah imun, sudah kebal. Tapi saya tidak. Kalau saya sakit, hewan-hewan ada di rumah, kebanyakan dari kami itu kan memang memelihara yang dipungut ya. Ada 15-16 kucing, sebagian besar itu dipungut di jalan dan dibuang, dan ada 2 anjing. Nah, tadi abang tanya, Mang Cek tanya, bagaimana pembiayaan ya? Bisa dikatakan kami yang berkecimpung dalam dunia ini, itu mengutamakan itu pasti hewannya dulu makan. Jadi makanan mereka memang kebanyakan tuh harganya di atas yang kami makan. Iya, betul. Tapi itu tadi ya. Iya. Orang kadang-kadang mengatakan kalau bahasa Palembang itu, kau ini buyan tuh pelolo. Masih mereka tak tahu tuh.
Iya, hidup yang normal itu manusia dulu diutamakan. Jadi kalau misalnya di dalam dunia hewan itu ada hewan alfa, hewan beta dan seterusnya. Itu menunjukkan tingkatan sosial mereka di dalam kelompok. Jadi biasanya hewan alfa itu adalah yang mendapatkan makanan utama. Jadi kalau mereka berburu dalam satu kelompok, hewan alfa ini akan mengusir yang lain. Dia makan dulu, habis itu turun ke beta. Yang terakhir itu yang kemudian akan makan sisa-sisanya. Nah, kami seharusnya kalau menurut normalnya manusia ya, manusia itu makan dulu, kepentingannya dulu kan baru hewan. Tapi pada kenyataannya biasanya ya, kami mendulukan hewannya dulu baru kami. Makanya ada istilah kalau di dalam dunia kami itu, kita tuh jadi babunya. Dia jadi tuan. Nah, itu masalah biaya tadi. Kita sambung lagi, Bu, boleh, sama Bang. Ya. Tapi sedang suka ini pemirsa, kami kembali lagi. Sedang suka ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita ini dari penyayang hewan Sriwijaya, pemirsa, dan juga bertema kasih sayang tak terbatas di Hari Sedunia untuk hewan gelandangan. Nah, tadi kita sudah berbicara juga Cik Edi ya, mengenai ini ada pergerakan. Memang pergerakan bahwa memang ada nih di Kota Palembang ini yang benar-benar masih concern terhadap hewan gelandangan. Yang ada suka kita lihat hewan-hewan kucing maupun anjing kira-kira yang cedak terus itu ternyata ternyata yang ngurusinnya itu Cik Edi ya. Dan ternyata memang peringatan Hari Hewan Sedunia yang hewan gelandangan ini tanggal kemarin ya Kak ya? 4 April. 4 April ya. Nah, kalau setiap itu ya, setiap tahunnya dirayakan seperti itu. Ya, diperingati lah ya. Nah, itu kalau untuk dari pergerakan penyayang hewan ini, apa yang dilakukan Kak setiap tahunnya? Biasanya memang kami unjuk rasa. Unjuk rasa, ya. Unjuk rasanya ke mana tuh? Di jalan, di jalan, ya. Tapi nggak sampai kayak unjuk rasa yang seperti politik itulah ya. Yang biasa aja lah, tentang spanduk, lebih tujuannya ke masyarakat, edukasi lah. Edukasi, ya, untuk lebih ke situ aja sih paling. Itu dia. Nah, kalau dari penyayang hewan Sriwijaya kan tadi kata Bang Renal ada 20 personel inti lah ya. Ya, kurang lebih lah. Base campnya tadi di mana untuk yang pengurusan tadi, untuk yang kalau kantornya PDS pengurusan hewan-hewan yang terlantar ini. Kalau yang ada base camp itu ini Palembang Dog Shelter. Iya. Itu lebih ke yayasannya sih untuk penampungannya. Tapi kalau untuk yang penyayang hewannya sih tidak ada Cek. Jadi di dalam itu banyak organisasi perkumpulan komunitas yang gabung lah artinya. Nah, gitu, kalau untuk saat ini Bang Renal, kalau misalnya Cik Edi nih, misalnya di satu hari nemu ke ibaratnya baik itu anjing ataupun kucing yang terlantar. Nah, ini biasanya pengaduannya kemana? Kita lebih ke mana? Ke kantornya di mana? Kalau kantor tidak ada Cek. Jadi kita pecah hubungi paling person to person gitu, yang kenalan misalnya minta bantu nih, ada misalnya ada yang terlantar, tadi ada yang ketabrak atau apa Cek. Nah, kayak mana solusinya dari kita nih, siapa yang terdekat tolong dulu misalnya gitu Cek. Kalau dia sakit obati dulu, kita bahasanya kita tampung di rumah dulu Cek, di poster lah itu bahasanya. Nanti kalau udah sembuh ya bisa ndak kita, kalau kita sanggup nampungnya kita terusin gitu. Kalau ndak sanggup kan harus cari adopsi tadi ataupun siapa yang bisa gitu kan Cek. Nah, kalau ngomong soal hewan gelandangan, apalagi untuk yang jenis anjing dan kucing, ini kan biasanya kalau yang di gelandangan biasanya lebih ke hewan lokal Bang ya. Berarti kalau Palembang ngomongnya kucing kampung, kalau Anggora segala macam itu biasanya dirawat. Nah, kalau untuk misalnya setelah dari perawatan itu dewe, ini disalur ke kemana? Ibarat tuh tujuannya kemana? Apa tetap dilepas ke, atau memang ada yang adopsi selain diadopsi tadi? Atau cak mana ini Bang Renal? Iya, kalau kan ada yang penampungan tadi. Kalau anjing ada yang nampung ya. Tapi itu kan lihat kondisi juga Cek. Kalau memang dia bisa, mungkin anjingnya masih
bagus ya. Dan itu misalnya ada yang keras gitu, kalau mungkin sudah kita obati, mungkin ada yang mau cek. Kalau memang tidak ada, terpaksa tidak ada yang mau, mungkin terpaksa kembali ke jalan atau ke shelter. Tapi itu lihat kondisi shelter juga cek waktu saat kejadian kan, mungkin apakah dia lagi ada masalah di shelter. Kadang-kadang gini cek, kita tidak bisa nampung, mungkin shelter lagi ada wabah kutu nih. Jadi kalau kita bawa dia sana malah dia penyakit ya. Jadi kan lihat kondisi juga ya, gitu. Oh, ternyata ada wabah-wabah itu juga. Ada ya, kalau di sana bisa. Nah, kalau mau musim hujan kan dia jamuran misalnya gitu ya. Boleh itu digabung. Iya, jangan digabung. Itu anjing baru pun harusnya memang di bahasa kita tuh di steril dulu aja, dipisahin dulu. Karantina juga dulu enggak ya. stres aja kalau kita ketemu yang baru kan kadang-kadang stres tadi. Nah, dia bilang ada kadang kalau stres dia bisa malah baik-baik dia sehat sakit ya, stres gitu kan, bisa meninggal malah bisa gitu. Nah, kalau sterilisasi kan tahu dewek biasanya biayanya lebih mahal. Nah, ini cak mana untuk pembiayaan ya. Nah, itu memang pembiayaan itu biasanya dari kantong-kantong pribadi cek. Memang ada yang donasi. Mendonasi. Tapi kalau tidak cukup, terpaksa kita kadang-kadang menggalang dana juga cek dengan apalah jualan atau gimana lah gitu. Nah, juga di sini kita kan juga berharap ada campur tangan pemerintah kota untuk ini. Jadi selama ini belum ada campur tangan. Belum ada minim. Jadi kan kita kan berangkat kan, kenapa ada shelter deh? Kan tuh untuk nampung tadi yang liar. Kenapa yang banyak hewan liar di jalan? Karena ada yang dibuang, ada yang memang beranak terus lah itu kita ngomong Nah, tidak terkontrol ini beranak, makanya kan perlu steril. Kita mau steril, biaya juga cukup mahal. Nah, jadi mungkin pesan-pesan dari kawan-kawan lah, artinya juga kan minta bantuan support pemerintah untuk di itu. Dan kalau boleh tahu untuk biaya sterilisasi untuk anjing atau kucing itu berapa biasanya per ini? Kalau untuk anjing untuk anjing kurang lebih lah ya. Itu berkisar di 1,4 aja. 1,4. Berapa lama anjing? Biasanya berapa lama tahan karantinanya biasanya? Kita di PKB ya. Mungkin ada klinik yang bantu itu sekitar paling 3 hari, Cek. 2-3 hari, nanti setelah itu tadi Cek, harus kita poster dulu. Di kandang dulu. Tapi kalau yang liar biasanya tidak mau di kandang Cek. Dia nambah stres malah. Kan bekas jahitan itu malah kan jadi ini. Luka lagi dia. Kalau untuk sterilisasi itu sekali penanganan pengobatan itu bisa bertahan berapa lama? Ibaratnya selamanya itu kan hewan itu kan pemandulan Cek. Iya, pemandulan. Diangkat tuh rahimnya Cek. Istilah itu kalau yang betina tuh diangkat rahimnya. Jadi dia tidak bisa beranak lagi. Kalau kita manusia ini kan KB ada 3 bulanan. Beda. Jalan nyamuk ke. Siapa tahu model sama. Itu beda ya. Jadi sekali penanganan itu memang untuk selamanya hewan itu steril. Tapi ada kasus kemarin kita ketemukan bahwa itu suntik KB manusia disuntik di hewan. Bisa juga. Itu bisa. Mana tuh hasil dari penemuan itu? Penemuan itu ternyata ujung-ujung dia kanker piometra aja. Enggak bisa. Jadi kanker dia. Lain. Malah jadi kanker dia. Memang ada penemuan. Beda peruntukan Tapi benar juga Cik, ini pernah dengar juga sih ada kawan yang memang kebanyakan kucingnya akhirnya impel KB. Janganlah. Itu masih juga ternyata berdampak di penyakit kanker yang diderita oleh hewan. Bukan tidak bisa hamil karena itu, karena penyakit. Jadi jatuhnya kan. Nah, jadi kalau untuk sekarang ini Bung Sarim, untuk lebih kendalanya, lebih ke apa sih yang terbesar untuk penanganan hewan-hewan gelandangan ini? Kendala terbesar dari pergerakan ini, Delo? Yang pertama memang bahwa pemerintah itu memang tidak memberikan perhatian, pemerintah Indonesia tidak memberikan perhatian serius tentang ini. Yang berkaitan dengan hewan di Indonesia itu ada 2 kementerian, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Kok pertanian kan aneh juga ya. Nah,
Kementerian Kehutanan itu berkaitan dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Ya, hewan dilindungi gitu ya. Jadi turunannya itu ada namanya tuh BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA. Jadi ketika misalnya ada orang memelihara yang dilindungi, itu urusnya BKSDA, termasuk menyita gitu ya. Tetapi banyak cerita ketika sudah disita malah mati di sitaan. Kenapa? Yang memelihara pribadi itu mungkin lebih banyak sumber dananya. Tapi kalau untuk hewan yang kemudian diambil negara itu berkaitan dengan keuangan pendanaan ya, mungkin dananya kurang, stres dan seterusnya mati. Nah, sementara untuk hewan yang yang dilindungi itu Kementerian Pertanian. Jadi pada salah satu Direktorat Jenderal itu berkaitan dengan misalnya kesejahteraan hewan. Kalau diturunkan terus ke bawah, dinas provinsi, dinas kota atau kabupaten, itu semua biasanya masuk dalam dinas yang berkaitan dengan pangan. Kalau untuk Kota Palembang saja ya, itu tingkatnya pada subseksi. Jadi kalau dalam dinas pertanian dan ketahanan pangan Kota Palembang itu strukturnya kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi, kepala subseksi. Nah, tidak ada disebutkan spesial khusus mengenai hewan kucing, anjing, yang biasa disebut hewan penular rabies. Yang ada itu biasanya kalau pada dinas-dinas itu hewan itu masuk ke hewan produktif. Hewan produktif itu apa? Yang bisa dikonsumsi. Jadi kalau bukan dikonsumsi itu sudah diperhatikan. Kalaupun diperhatikan itu sebatas untuk anjing biasanya ya. Itu mengenai rabiesnya. Tapi kalau tidak ada kaitan seperti itu tidak ada bertanggung jawab. Masalahnya sekarang ada orang-orang yang suka makan daging anjing. Jadi yang terjadi di tempat-tempat penyembelihan itu memang rumah makan. Dan itu sadis. Makanya walaupun sudah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 302 mengenai perlindungan terhadap hewan, ketika misalnya sampai mengakibatkan hewan itu cacat berat atau mati ya, itu cuma berapa bulan. Dan itu dengan remisi segala macam itu bisa lewat dan orang tidak kapok. Memang sudah ada revisi terhadap KUHP ya, dan itu akan berlaku 2025 setelah disahkan 2000 kemarin ya. Itu kan masa evaluasi itu 2 tahun ya. Tetapi hukuman yang dikenakan juga tuh tidak banyak berubah. Kalaupun itu berubah, misalnya ada mengadukan ya, dan itu ada kasus kawan kami di Pekanbaru, hewan peliharaannya itu dicuri dari rumah dan itu kemudian disembelih. Itu hewan peliharaan di rumah loh, bukan yang menggelandang. Dibawalah kemudian ke hukum, tetapi bukan pasal 302 KUHP tadi digunakan, tapi pasal pencurian. Nah, itu hampir bentrok masalah SARA. Jadi kawan kami itu kebetulan orangnya memang orang yang kata orang Palembang itu orang lawan. Orang yang terlibat dalam sampai penyembelihan itu masuk penjara semua. Memang kemudian pada tingkat banding dan tingkat kasasi, tingkat banding ya, itu hukumnya dikurangi. Tapi sebetulnya kami ingin tekankan ya, ini khususnya untuk pemerintah ya. Ketika kamu sorry to say, ketika kamu tuh memang tak hati-hati, itu kamu akan mengakibatkan chaos, kekacauan di dalam masyarakat. Ketika kamu tidak membuat tindakan represif, itu akan mengatakan bahwa hal-hal seperti ini itu tidak sesuai dan kita lakukan. Kita boleh buat, kalau kita bawa ke manusia lah, perkosaan. Itu cuma dilihat tindakan menyakitkan, bukan trauma. Jadi cuma hukuman sekian tahun. Kalau kita mau lihat keadilan ya, karena itu bisa membuat orang terganggu kejiwaan, itu butuh hukuman mati. Terhadap manusia baik, kita mah itu apalagi tentang hewan. Ada kawan kami itu sampai keguguran. Baik, Bung Sar, kita tahan dulu, Ben. Kita sambung lagi di segmen terakhir. Saya semakin seru dan semakin menarik ini, pemirsa. Tapi kami bakal balik lagi. Sedang segala ini tetap bersama kami di Halo Palembang.
kasih pemirsa, masih di Halo Palembang dan tentunya masih berewangan sama Mang Edi dan juga Bici Amal di pagi hari ini, dan tentunya masih berewangan sama Bang Renal dan juga Bung Sarip. Kita sudah bercerita panjang lebar masalah hewan, ya terutama untuk yang hewan gelandangan, baik itu hewan anjing maupun juga hewan kucing. Nah, Baik. Bung Sarip, dalam kesempatan ini apa sih yang pengen diangkat? Pastinya mengenai kemarin kan kita juga sudah tahu bahwa memang ada peringatan Hari Hewan Sedunia. Dalam kesempatan ini kira-kira yang masih pengen diangkat, nah mumpung kita didengar nih sama mungkin dari pemerintah kota, mungkin kayak pada saat ini juga didengar. Dan bagi bakal calon kepala daerah ya. Boleh. Nah, tadi saya sampai pada keguguran ya. Jadi di depan tempat kawan saya itu ada tempat penyembelihan anjing. Kawan kami itu sampai keguguran mendengarkan apa yang terjadi di situ. Jadi kami minta bapak-bapak, ibu-ibu calon kepala daerah entah kota, kabupaten, provinsi, tolong tempat-tempat seperti itu ditutup ya, nggak ada yang lain. Yang kedua, kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Chandra, pemilik Citra Grand City ya, yang sudah menyumbangkan tanah sekitar 5.000 meter persegi untuk tempat penampungan bagi kawan-kawan yang mengelola penampungan anjing, Palembang Dog Shelter. Itu adalah hasil perjuangan belasan tahun, artinya masyarakat itu akan mendukung kalau kita berbuat sesuatu nyata. Yang kedua mungkin langsung kita sampaikan aja ya. Yuk, boleh. Boleh, silakan. Ini kami sampaikan kepada PAL TV, tidak endorse ya. Ini makanan untuk anjing dan makanan untuk kucing. Kami sampaikan pada PAL TV, tolong disampaikan kepada hewan-hewan yang gelandangan. Ya. Kami ada di sini itu mewakili kawan-kawan sukarelawan penyayang hewan di Palembang. Demikian dah saya. Baik. Terima ya. Baik, Bung Sarip, terima Bung Sarip ya. Untuk dewasa ya, anjing kucing Kalau dewasa. di PAL TV ini kalau penyayang kucing itu Cek Dep. Cek Dep, ada. Aduh, kucing di bawah itu. Oke. Ini dia ya, anjing dewa adult. Anjing dewa. Satu lagi, hal yang penting. Apa? Bahwa karena kami menganggap hal ini serius, pemilu kemarin itu dari kami itu mengajukan caleg. Iya. Dan ada partai menerima. Artinya kenapa? Kawan-kawan untuk 2029 yang merasa sayang pada hewan khususnya yang terlantarkan, majulah sebagai caleg. Itu saja dari saya. Silakan. Memang harus ada. Baik, ada tambahan lagi mungkin dari Bang Renal? Tambah sedikit Boleh, aja. boleh. Jadi ini sampaian dari teman-teman lah ya. Jadi meminta ada keterlibatan bantuan pemerintah kota untuk dalam kasus anjing-anjing terlantar ini. Jadi mungkin ya dia pengadaan paling tidak puskesmasnya ditambah lagi, klinik-klinik yang untuk support yang untuk hewan terlantar ya. Ya misalnya untuk steril atau pembiayaan itu ya khusus untuk yang terlantar ini dibedakan lah. Jadi kalau punya pribadi tidak masalah. Jadi kalau terlantar ini kan biar orang yang nolong semakin banyak aja. Jadi dengan adanya itu pengobatan steril agak murah itu mudah-mudahan mereka terbuka hati untuk mensterilkan kan. Kalau harganya ditekan biar populasi mereka tidak banyak jadi itu aja yang sebenarnya paling bisa paling himbauan juga untuk kawan-kawan lain, memang kalau kita pun tidak suka dengan hewan paling tidak usah menyakiti. Jangan disakiti. Paling kalau memang ada rezeki lebih mau kasih makan hewan terlantar itu boleh. Lebih baik. Kalau memang ada rezeki lebih mau ditampung, diurus tuh akan lebih baik lagi. Tapi paling tidak Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Sambung aja. Ya. Lagi? Sambung lagi ya. Ini pesan dari Mahatma Gandhi, tokoh kemanusiaan dunia ya. Beliau sudah meninggal. Adab suatu bangsa antara lain dapat dilihat melalui cara manusia memperlakukan hewan. Palembang, kota tertua se-Indonesia. Tunjukkanlah bahwa kita orang Palembang itu memang pacak jadi teladan. Itu baik. Baik, terima kasih Bung Sarip dan juga Bang Renal sudah hadir di pagi hari ini di Halo Palembang, dan semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat dan juga mengedukasi untuk seluruh pemirsa PAL TV yang sudah menyaksikan acara kita di pagi hari ini. Mungkin lebih peduli ya hewan sekitar kita. Kalau memang tidak pacak ngerawatnya jangan sampai menyakiti. Itu aja. Baik, dan pemirsa ya pasti sampai di sini untuk Halo Palembang edisi hari ini.
Dan tentunya terus saksikan Halo Palembang setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Cuma di PAL TV dari jam 11 sampai jam 10. Dan akhirnya aku Mang Edi. Dan juga aku Amal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.